Benda bergerak membentuk suatu lingkaran dengan laju konstan dikatakan dengan GMB, yaitu gerak melingkar beraturan. Sedangkan GMB adalah gerak melingkar dengan besar kecepatan sudut tetap, tetapi arahnya selalu berubah. Arah kecepatan selalu menyinggung lingkaran, maka selalu gerak lurus, yaitu yang ditarik melalui pusat lingkaran ke sekeliling lingkaran. Adapun ciri-ciri GMB gerak melingkar beraturan yaitu lintasan benda berupa lingkaran, jarak partikel ke titik acuan selalu tetap. Ketiga, kelajuan selalu tetap. Keempat, kecepatan berubah arah. Kelima, besar kecepatan tetap. Dan keenam, mempunyai percepatan sentripetal yang mengarah ke pusat lintasan. Rumus kecepatan sudut W sama dengan 2πr per T. Keterangan W sama dengan kecepatan sudut radian per sekon. F sama dengan frekuensi Hz. T sama dengan periode sekon. V sama dengan 3,14 atau 22/7 atau tetap atau tidak diganti angka. Kelajuan linear adalah jarak yang ditempuh benda pada lintasan berbentuk lingkaran dibagi dengan waktu tempuhnya. S sama dengan 2πr. Bila benda menempuh satu putaran penuh dan A ke A, maka lintasan yang ditempuh S sama dengan 2r. Dan waktu tempuh T, maka didapat laju linear V adalah di mana R sama dengan jari-jari lingkaran M, V sama dengan kelajuan linear ms, T sama dengan periode, F sama dengan frekuensi. Perhatikan sebuah jarum jam dinding yang telah disiapkan oleh guru kalian. Amatilah dengan seksama gerakan jarum detiknya. Berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk jarum tersebut untuk bergerak dari angka 12 dan kembali lagi ke angka 12? Bagaimana pula dengan sudut tempuhnya? Besaran apakah yang menyatakan lamanya waktu tempuh jarum tersebut? Selain besaran ini, masih ada besaran lainnya. Selidikilah besaran apa sajakah itu, lalu kemukakan hasil penyelidikanmu di depan kelas. Nah, di sini saya akan menjawab soal dari aktivitas siswa 6.2. Soal yang pertama yaitu adalah berapa lamakah waktu yang diperoleh oleh jarum tersebut untuk bergerak dari angka 12 dan kembali lagi ke angka 12. Waktu yang diperoleh yaitu 60 detik jika dihitung dalam jarum detiknya. Lalu soal nomor 2, bagaimana dengan sudut tumpunya? Nah, dengan sudut tumpunya rumusnya yaitu Q sama dengan S per R. Nah, kita harus mencari dulu S-nya, yaitu S sama dengan 90/360 dikali Pi dikali D. Nah, kita juga harus mencari D-nya, yaitu diameternya. Caranya yaitu 2 kali R. R yaitu jari-jarinya 12. Jadi 2 dikali 12 sama dengan 24. Lalu masukkan ke rumus S sama dengan 90/360 dikali Pi dikali D. S sama dengan 90/360 dikali 3,14 dikali 24. Maka S sama dengan 90/360 dikali 75,36 sama dengan 301,44 radian. Maka kita masukkan ke rumus pertama yaitu Q sama dengan S per R. Maka Q S per R sama dengan 301,44 dibagi 12 sama dengan 25,12 radian. Q sama dengan 25,12 dikali 57,32. Maka Q sama dengan 1,4 derajat. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu besaran apakah yang menyatakan lamanya waktu tempuh jarum. Di sini pertama kita menggunakan periode. Rumus periode yaitu T sama dengan T kecil per N. T sama dengan kita menggunakan waktunya yaitu ukuran detik, yaitu 60 second per 1. Jadi jawaban dari periode yaitu 60 S ataupun 60 second.
Yang kedua yaitu frekuensi. Rumus dari frekuensi yaitu F sama dengan N per T. N-nya tadi 1, maka per T. T-nya itu 60 second. Maka 1 per 60 second menghasilkan jawaban yaitu 0,01 Hz. Jawaban dari frekuensi yaitu 0,01 Hz. Selanjutnya yang keempat yaitu soalnya selain besaran ini masih ada besaran lainnya, selidikilah besaran apa sajakah itu. Nah, kita yang pertama yaitu kecepatan linear dan kecepatan sudut. Yaitu yang pertama kecepatan linear terlebih dahulu yang kita cari. Rumusnya yaitu V sama dengan 2πr per T. Maka V sama dengan 2pi dikali 12 per 60 second menghasilkan jawaban 1,4 meter per second. Pi-nya 3,14 ya. Yang selanjutnya kecepatan sudut. Kita menggunakan rumus W sama dengan 2pi per T sama dengan W sama dengan 2pi per 60 second. Ini menghasilkan jawaban 0,10 radian per second. Maka V sama dengan W dikali R. V sama dengan 0,10 dikali 12. V sama dengan 1,2 meter per second. Selanjutnya yaitu percepatan sudut dengan rumus A sama dengan delta W per delta T sama dengan W0 kurang WT per T0 dikurang TT. Maka 0,10 dikurang 10 per 60 kurang 10 yaitu 0,1. Yang terakhir yaitu percepatan sentripetal dengan rumus AS sama dengan W pangkat 2 dikali R. AS sama dengan 0,10 pangkat 2 dikali 12 sama dengan 0,10 pangkat 2 yaitu 0,01 dikali 12 yaitu 0,12. Kesimpulan, gerak melingkar beraturan adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan laju konstan dan kecepatan arah lurus terhadap arah percepatan. Penyebab benda bergerak adalah adanya gaya sentripetal. Percepatan sentripetal selalu tegak lurus terhadap arah kecepatan linearnya dan menuju ke pusat lingkaran. Banyak contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari seperti gerakan komedi putar, pelari yang berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk lingkaran, arah jarum jam, dan banyak contoh lainnya. Jamnya berputar 60 detik.